Baik, Pak Ripi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Pak Ahmad yang saya hormati serta host pada sore hari ini. Pak Ustadz, selama pandemi COVID-19 ini, saya selalu mendapat pertanyaan, baik dari mahasiswa, dosen dan karyawan juga masyarakat. Mereka bertanya kapan kira-kira COVID-19 ini akan berlalu. Sementara mungkin dari sejarah sisi tinjauan agama yang Pak Ustadz kami minta masukan atau seperti apa zaman dahulu ketika zaman sebelum kita mendapatkan pandemi ini. Seperti apa dulu riwayat sejarah yang pernah terjadi pada zaman-zaman nabi-nabi kita dulu ketika wabah itu muncul di tengah masyarakat. Ini sebuah pertanyaan karena sampai hari ini begitu banyak ahli virus yang belum mampu memprediksi kapan ending dari virus corona COVID-19 ini. Itu mungkin pertanyaannya Pak Ustaz. Baik, Pak Rektor. Dalam hadis dikatakan idza sami'tum bihi fi baladin, kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, fala taqdimu ilaihi, jangan kamu datang ke negeri itu. Kalau ada suatu wabah di suatu negeri, jangan kamu datang ke negeri itu. Adapun orang yang berada di negeri itu dan wabah terjadi di negeri itu, fala takhruju firaram minhu, jangan kamu keluar dari negeri itu. Inilah konsep yang dikenal sekarang dengan lockdown atau social distancing atau PSBB, terserahlah apa istilahnya. Itu hanya sebetulnya substansi maknanya bagaimana orang bisa mengkarantina diri. Jadi kalau ditanya nanti apa bedanya PSBB dengan lockdown? Bedanya yang satu dikurung dikasih makan, yang satu dikurung tak dikasih makan. Itu aja bedanya. Tapi bahwa konsep ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Ini satu kebanggaan bagi kita punya Nabi yang tidak hanya cerita tentang sorga, neraka, azab kubur, malaikat, mungkar nakir, malaikat maut. Tapi dia bercerita tentang konsep social distancing. Konsep inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Sina ketika awal-awal sejarah Islam abad keempat, abad kelima, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, ketika terjadi suatu wabah, mereka tahu dia dokter yang hebat, mereka bertanya, Ibnu Sina bagaimana mengatasi wabah ini? Kata Ibnu Sina, tutup semua pasar, kebutuhan pokok hanya boleh belanja untuk orang yang biasa, hindari keramaian, lalu kemudian tutup di kota, yang sudah ada di dalam itu dijaga, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam, yang dalam tak boleh masuk, tidak boleh datang keluar. Nah, inilah yang terjadi sekarang, penutupan beberapa kota, sekat-sekat jalan, klaster-klaster dan lain sebagainya. Intinya bahwa wabah ini pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam sejarah ada wabah kolera, ada wabah flu burung, ada medco wabah sapi gila, ada wabah taun pes, lalu kemudian ada wabah virus HIV AIDS, dan semua wabah Ebola di Afrika, dan semua wabah ini sampai hari ini masih ada. Wabah kolera masih ada, kemudian wabah nyamuk malaria masih ada, HIV AIDS masih ada. Hanya saja penyebarannya tidak semasif corona COVID-19. Itu saja bedanya. Kemudian dulu pernah terjadi wabah di Andalusia, Spanyol. Sampai-sampai masjid ditutup, tidak ada sholat Jumat. Lalu kemudian di Mesir pernah terjadi, kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, itu jumlah penduduk Mesir waktu itu 20 juta, hanya tinggal 2,5 juta. Artinya 17 juta meninggal. Bayangkan itu, lebih dari 70%, 75% penduduknya meninggal dunia. Jadi apa yang ada hari ini, saya bukan mau mengecilkan wabah ini, bahwa kita
merasa berat suatu beban itu kalau kita bandingkan dengan yang lain baru kita tahu. Oh, ternyata tidak begitu berat, bahwa ini pernah terjadi. Hanya saja memang penyebarannya yang paling masif dalam sejarah wabah adalah wabah COVID-19. Nah, belajar dari ini, apa pernyataan ulama dulu? Ada satu kitab, judulnya Kitab Wabah. Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ditulis oleh ahli hadis namanya Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar, biasanya wabah itu akan terangkat irtafa'a fi bidayatis shaif. Wabah itu akan terangkat biasanya, ini cerita biasanya. Wabah itu akan terangkat fi bidayatis shaif pada awal musim panas. Awal musim panas tahun ini, tahun 2020, awal musim panas adalah tanggal 21 Juni. Kemarin saya baru dapat WA dari beberapa media mengatakan Ustadz Somad sekarang menurut kurvanya kita ini sekarang baru di lereng. Jadi kalau diumpamakan bukit, ini kita ini sekarang baru di lereng, belum puncaknya. Jadi kalau diprediksikan puncaknya karena orang akan terpaksa pulang kampung, menyusup, menelusuri jalan-jalan tikus, pulang, tidak terelak akan penyebaran pada bulan Mei, bulan Juni. Maka kalau prediksi itu 21 Juni awal musim panas dia mulai terangkat. Tapi ini lagi-lagi adalah prediksi yang dulu-dulu begitu. Apakah yang sekarang? Kalau kita lihat Malaysia sekarang. Malaysia sudah membuka. Hari ini Malaysia membuka lockdown. Yang sebelumnya jalan tidak boleh sudah mulai, mall sudah mulai dibuka. Tapi yang lockdown besarnya tetap. Orang yang dari luar negeri masuk ke Malaysia tetap tak boleh. Dan orang yang ada di Malaysia juga tidak keluar. Makanya semua orang Indonesia yang kemarin pulang sekarang tidak bisa masuk Malaysia. Sebab mereka, tapi lockdown untuk dalam kotanya sudah mulai dibuka. Orang sudah mulai wajib bekerja. Hari ini sudah mulai masuk kerja, besok sudah mulai masuk. Nah, oleh sebab itu maka lagi-lagi kita mesti ada disiplin, kemudian menghindari kerumunan, tidak, kalau tidak memang perlu betul tidak, kemudian tidak orang yang dikenal, dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana alat rapid test itu ada, dan orang yang kalau memang dia sudah terjangkit dia mesti dikarantina karena penyebarannya di sana. Jadi agaknya begitulah jawabannya secara umum Pak Rektor. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin selanjutnya Pak Ridi, Pak Os. Ya. Kira-kira amalan seperti apa nih yang pas kita lakukan, kita syariatkan untuk di samping doa tentu. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan dari sisi aktualisasi kita dalam menjalankan agama agar kita segera keluar dari kesulitan virus corona ini. Kalau berbicara tentang masalah ujian hidup, maka selalu ada dua, zahir dan batin. Zahirnya artinya ada usaha dari kita. Kalau dia virus HIV AIDS, menghindari penggunaan jarum suntik, menghindari hubungan seksual liar tanpa ikatan pernikahan, dan lain sebagainya. Kalau dia penyakit wabah nyamuk, maka membuang air yang tergenang, kemudian menyuci bak, kemudian membunuh jentik anak nyamuk, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan zahir. Nah, zahirnya untuk COVID-19 ini apa zahirnya? Menghindari kerumunan. Karena penyebarannya melalui kerumunan. Lalu kemudian menggunakan masker, menutup semua jalur masuknya ke dalam. Lalu tidak mengusapkan tangan ke mata, kemudian menutup hidung, menutup mulut, dan lain sebagainya. Nah, ini semua usaha yang dijelaskan oleh dokter-dokter kita ikuti. Ini zahirnya. Makanya saya menyampaikan ada tutorial, bisa ditulis jamaah sekalian dari Rokan Hulu, bisa ditulis di YouTube, tutorial ibadah Ramadan. Saya sudah jelaskan dari mulai tarawih, sampai witir, sampai tadarus, sampai malam takbiran, sampai sholat id. Bagaimana supaya kita tidak berkerumun tapi ibadahnya tetap bisa kita laksanakan. Ini usaha yang sifatnya zahir. Adapun yang batin tentu saja doa. Dan diantara doa yang paling manjur mujarab dijanjikan Allah dalam Al-Quran adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Allah tidak mengazab mereka selama mereka masih banyak beristighfar. Beristighfar. Nah, saya mau mengaitkan istighfar dengan tarekat Naqsyabandiyah karena Rokan Hulu adalah pusatnya. Orang sebelum dia mengambil zikir tarekat, maka dia mandi taubat dulu. Mandi taubat. Tuan Khalifah, Tuan Mursyid akan memandikan dia pakai limau. Kenapa dimandikan pakai limau? Karena zaman dulu belum ada sampo, belum ada deterjen, orang dibersihkan. Nah, limau ini yang mau hilangkan daki-daki, ketombe, bau, segala macam. Bersih. Setelah orang dimandikan dengan limau, lalu kemudian dia dibungkus dengan kain kafan. Untuk apa? Untuk merasakan ini gladinya kematian. Karena di sana diajarkan mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Dan orang ketika sedang bersuluk, di dalam suluk itu yang paling banyak dilakukan adalah sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat mereka yang bersuluk itu kadang sampai berpuluh beratus kali. Istighfarnya tak terhitung lagi. Dari awalnya mandi taubat, lalu kemudian dia sudah seperti replika orang mati. Dan orang yang bersuluk itu pakai kelambu. Kenapa dia pakai kelambu? Karena dia seolah-olah sedang berada di dalam liang lahat. Yang dia pandang ke kanan dinding, di kiri dinding, di depan dinding, belakang dinding, atas dinding. Kerjanya di dalam hanya berzikir Allah, Allah. Tak putus. Untuk men-set-upkan, memasukkan zikir itu ke dalam jantung dia. Dua jari di bawah. Allah, 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 Allah. Satu hari paling tidak 5.000 kali. Sebagiannya ada yang 10.000, ada yang 15.000. Sehingga kalau dia mengambil yang paket 10 hari, berarti dia 150.000. Kalau dia ambil paket yang 40 hari, maka berarti dia beratus ribu. Itulah yang dilakukan mereka, negeri 1000 suluk. Oleh sebab itu cerita tentang masalah taubat, masalah zikir kepada orang Rokan Hulu ini sama seperti mengajar itik berenang, mengajar panglima silat berpencak silat sebetulnya. Tapi pertanyaan Pak Rektor ini sebenarnya begitu cara Pak Rektor ingin supaya saya menjelaskan ini kepada masyarakat umumnya yang menyaksikan acara ini dan bil khususnya di masyarakat Rokan Hulu, khususnya lagi Civitas Akademika Universitas Pasir Pengarayan. Wallahu a'lam bishawab, Pak Rektor.